Tunggu dulu, sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Zaman terus berkembang, berkolaborasilah jika Anda ingin menjadi pemenang. Masih di I'm Possible, inspirasi Endah and Reza. Dari Impossible jadi I'm Possible. Nah, setiap orang tua pasti ingin terbaik buat anaknya ya. Pasti punya syarat-syarat, apalagi calon menantu. Nah, tadi kalau dari Endah ada syaratnya, harus bertanggung jawab, harus punya humor. Punya rasa humor ya, bertanggung jawab udah pasti. Humor boleh lah ya, dikit-dikit ada ya. Nah, kalau dari Reza sendiri gimana nih? Ada syarat nggak dari orang tua Reza untuk Endah? Nggak ada sih Miss Mary, kalau orang tua saya lebih membebaskan. Syarat dari mereka hanya carilah pasangan hidup ya gitu, pasangan hidup yang bisa berkomunikasi dengan kamu lancar pagi siang sore malam terus bisa ngobrol gitu. Jadi nanti kalau jadi tua bersama, menua bersama, kita bisa tetap punya teman hidup itu sih. Oh, terus komunikasi terus sampai tua ya. Oke, pertama-tama pertanyaan saya, adakah keraguan ketika memutuskan untuk menikah? Cara membawa ke jenjang pernikahan itu seperti apa? Oke. Dan kenapa yakin gitu? Iya, kenapa yakin ya? Nomor satu, menikah karena kepepet. Ini humornya keluar. Humornya keluar. Kami menikah terus terang salah satunya ada faktor ini sih, gitu, kepepet. Kenapa? Karena kami harus manggung di luar kota. Yang sudah mulai manggung tahun 2008 tuh kami sudah mulai di-invite sama beberapa festival atau SMA di luar gitu, universitas juga, kampus gitu, yang menyediakan kamar hanya satu. Jadi kami nggak enak kan kalau sama panitia misalnya sekamar berdua, akhirnya kita ajak satu road manager gitu atau manajer kami. Jadi gitu. sekamar bertiga. Terus juga biar orang tua nggak berpikir macam-macam. Gitu. Ya, jadi akhirnya dari situ kita berpikir akan lebih mudah hidup kita sepertinya kalau kita menikah. Iya. Alasannya sih kurang lebih hanya itu. Dan sisanya baru kita rasakan setelah kita menikah gitu. Nah, tapi masalah utamanya adalah urgensi kalau kami gitu. Dan setelah menikah, ternyata semua jadi lebih indah ya, lebih gampang. Gitu. Masa sih, itu kan di awal pernikahan. Jadi kami pacaran 5 tahun. Itu udah mulus tuh. Jadi tahun 3, tahun keempat itu biasanya suka ada bla 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 gitu, cekcok gitu. Tapi masalah selesainya hanya karena tadi komunikasi gitu. Dan akhirnya ya habis itu understanding gitu satu sama lain, dan proses itu sih butuh waktu sih tetap. Makanya kami menyerahkan itu sama waktu, tapi yang kami jaga selalu komunikasinya itu. Kami pernah dalam satu mobil itu saya nggak nurunin Endah selama 2 jam muter-muter. Karena aku pengen turun waktu itu karena kita bertengkar. Karena kita lagi bertengkar dan Endah pengen turun dari mobil. Ketika pada saat aku nggak boleh turun, aku diam aja. Emang kan ke dalam pacaran itu memang ada proses ya, jadi nggak mau ngomong, diam aja ngambek. Siapa yang pernah kayak gitu? Marahan, diam aja. Kamu kenapa sih? Nggak apa-apa. Gitu ya. Nah itu juga cewek-cewek semua ya respon. Itu terjadi. Nah Reza itu dia gigih banget untuk menggali saya, mengutarakan apa yang saya rasa. Dan akhirnya 2 jam saya di mobil nggak diturunin, pintu dikunci dan dia nunggu. Udah saya tungguin sampai kamu ngomong. Karena pada saat itu mau arah pulang ke rumah kan. Dan dia bilang karena supaya saya bisa nurunin kamu dengan hati lega, besok ketemu lagi juga nggak canggung. Gitu. Dan jadi besok kalau ketemu lagi udah senyum gitu itu bahasanya. Iya udah senyum. Nah saya tuh kayak akhirnya memang dalam 2 jam itu akhirnya saya bicara. Meskipun hal yang sangat remeh sekali yang kadang-kadang kayak gitu aja ngambek gitu ada ya. Tapi nggak pernah, Reza tuh tidak pernah mengutarakan kata-kata itu. Tidak pernah menyepelekan sekecil pun perasaan saya gitu. Gitu ya Tapi saya pengen dengar sebaliknya nih. Kalau dari tadi kan kesannya kayaknya Endah yang pengen sesuatu lah dan kesel gitu kan. Nah sekarang kalau dibaliknya biasanya yang bikin kesel itu seperti apa dan gimana solusinya? Kalau Endah tuh enggak, sebenarnya alasan saya menikahi Endah sebagai istri adalah saya butuh di manage. Saya butuh diatur. Saya orang yang kurang teratur gitu. Saya orang yang kreatif iya, saya orang yang bisa berkonsep iya gitu. Tapi saya kurang termanage gitu. Misalnya jadi saling melengkapi ya. Saling melengkapi gitu. Dan
kalau Enda sih so far hubungan kami banyak percekcokan sudah lewat kalau masalah percintaannya gitu. Iya. Tapi ya dulu masa pacaran tuh adalah masa percintaan tuh. Misalnya kayak kamu sebenarnya mau nikahin aku nggak sih atau kayak gitu-gitu. Itu Enda tuh waktu itu. Nah tuh. Boleh kan? Ya itu akhirnya yang 2 jam itu adalah masalah itu gitu. Oke. Nah, tapi setelah menikah dan kita jalani selama ini, kebanyakan berantemnya tuh gara-gara musik, bukan gara-gara kayak kamu kok nggak bikinin aku kopi sih pagi-pagi gitu, bukan. Tapi lebih ke ayo bikin karya apa kita ya gitu. Iya. Kita sudah ini lebih jadi 80%, 70%, 80% kehidupan kita itu didominasi oleh musik. Musik gitu. ya. Tapi kalau kita lihat nih, setiap kali penampilan Enda dan Reza itu selalu bikin baper orang yang nonton. Itu memang sudah direncanakan bakalan perform seperti itu atau biasanya go with the flow atau gimana? Iya, dulu waktu di reguler di salah satu kafe di Kemang, kita tuh sempat secara spontan gitu ya. Jadi ada jam session gitu ya, siapapun maju boleh main. Nah ada satu teman namanya Warman Nasution, dia gitaris juga. Waktu itu kafenya lagi sepi, jadi dia bisa bebas main. Nah saya lagi main, terus dia melakukan itu bareng saya gitu. Karena memang gitarnya pada saat itu cuma satu dan dia main gitar. Nah kemudian itu jadi kayak terekam ya sama Reza dan saya gitu. Cuman kalau kita melakukan berdua kan waktu itu belum menikah nih. Jadi kayak agak gimana gitu ya waktu di atas panggung. Akhirnya waktu setelah menikah saya ingat sekali, nggak seberapa lama ketika kami menikah, seminggu atau 2 minggu setelahnya kita ada manggung. Dan kemudian Reza melakukan pose itu gitu. Dan itu terjadi spontan tanpa rencana, sebagai gimmick juga, tapi juga kalau buat saya sih jadi sarana apa ya, refreshing gitu. Kayak, karena di rumah nggak sering-sering amat ya kita melakukan itu. Salah satunya kita mengakali kayak biar bisa serasi gimana tuh nomor 1 kan look gitu kan, appearance gitu. Jadi bagaimana kita berpakaian gitu kan. Salah satunya kacamata sih yang dari dulu memang icon kami gitu, yang memang semua orang yang selalu bilang ada kacamatanya baru ya, atau misalnya kacamatanya lucu, itu biasanya kacamata. Kalau yang lain sih jarang di komen. Karena mungkin paling kelihatan ya di muka. Betul, dan jarang kan untuk bisa menyamakan kacamata ini harus benar-benar dibikin khusus. Betul. Apakah ini dibikin khusus? Iya, dibikin khusus. Ini kacamata kami dari papan skateboard. Papan skateboard bekas. Yang sini buat kacamata Enda, sini buat kacamata saya. Romantis sekali. Jadi ya itu ya. Jadi satu papan berdua. Oke. Nah, tapi kan tadi Reza sempat bilang sering berantem juga ya, masa cekcok. Nah, tapi kan kalau di dalam panggung kan harus perform, apalagi kan harus terlihat kompak. Pernah nggak sih lagi kesal, marah-marah, terus habis itu ternyata harus manggung dan harus kompak-kompak seperti itu tuh gimana caranya? Iya, pernah sih, dan mungkin nggak sesekali aja gitu. Cuman memang karena kita terbiasa itu tadi komunikasi, apa-apa diselesain pada saat itu juga gitu, dan sudah terbiasa kayak, oh ini bekerja, dan ini hal yang personal. Jadi buat kami itu sudah sangat bisa ibaratnya terhandle dengan baik gitu. Jadi begitu udah naik ke atas panggung, makanya sebenarnya kalau saya sama Reza sangat penting sekali ada sesi berdoa sebelum manggung. Di situ biasanya kita udah luluh tuh ego, semuanya udah luluh, karena kita juga menyadari bahwa kita selain sebagai suami istri juga sebagai musisi yang profesional. Ketika di atas panggung ya orang-orang tuh udah tidak mau tahu apa yang terjadi dalam hidup kami, apa yang membuat kami nggak mood atau segala macam gitu. Yang mereka inginkan adalah performance yang baik. Nah disitulah profesionalitas selalu menjadi ujian ya. Tapi kami sudah melalui itu sih. Jadi dengan berdoa, ego luluh, terus kemudian juga menyadari bahwa wah, I think we have the best job in the world. Kita di atas panggung bermain musik, memainkan profesi yang kita sangat sukai, dan juga bermain dengan orang yang kita sayangi gitu. Saya rasa there's nothing in the world that has this kind of beautiful job like we have. Dan mungkin akhirnya banyak pertengkaran akhirnya bisa terselesaikan di atas panggung ketika bermain musik ya. Oke, that's a very good chemistry. Oke, kita lihat dulu quotes yang berikut ini nih dari Enda and Reza. Mimpi adalah awal dari sebuah karya. Mari mulai bermimpi. Nah, oke, jadi semua karya bermulai dari mimpi. Dan salah satu hal yang unik dari semua karya-karya Enda dan Reza itu ada cerita di balik karya tersebut. Nah, pengen tahu seperti apa ceritanya, nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Dari Impossible jadi I'm Possible.
Kalau saya tuh beli beli gula habis ke supermarket depan, terus pulang lagi itu sendirian, itu rasanya sudah kehilangan momen untuk sharing bersama Endah gitu. Oh, masa sih? Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.